Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Amangenang, salam sukacita, selamat melayani Bapak Ibu Saudara-saudara. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Luar biasa apresiasi komentar yang membangun, informasi yang boleh kami terima dari setiap komentar Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetaplah setia sermon entah hari apapun Amangenang sermon di gereja kita masing-masing, dan tetaplah setia melayani, memberikan pelayanan yang terbaik kepada generasi bangsa dan generasi gereja kita. Amangenang ya. Jangan lupa untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Mari Amangenang kita sermon Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian firman Tuhan. Amangenang, teks yang cukup panjang ya, Amangenang ya. Dan ya pada saat pertama membaca teks ini kami juga sedikit bergumul apa yang hendak kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita, Amangenang ya. Garis bawahi anak-anak sekolah minggu. Ya, lama kami mempersiapkan teks ini, Amangenang ya. Sebab teks Jamita sekolah minggu untuk minggu depan sudah kami siapkan minggu ini dan seterusnya, Amangenang. Dan memang kami sangat bergumul untuk memahami firman ini dan menggumulinya untuk kita khotbahkan kepada anak-anak. Nah, Amangenang, jangan terjebak dengan kebingunganmu. Ya, jangan terjebak dengan kebingunganmu. Biarlah kiranya Roh Tuhan memberimu hikmat bijaksana untuk memahami firman Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Filipus dan sida-sida dari tanah Ethiopia. Boleh Amangenang googling apa itu sida-sida ya. Yang jelas sida-sida itu seorang pembesar ya, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Amangenang, luar biasa. Kita tahu Yerusalem ya pusat peribadahan juga ya, Amangenang ya. Nah, Amangenang, perhatikanlah bahwasanya Roh menyuruh Filipus untuk mendekati sida-sida itu. Dan memang sida-sida itu sedang membaca kitab yang tertulis dalam Nabi Yesaya.
Ya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya itu bertujuan ya atau menunjukkan mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, teks kitab Yesaya sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan di sana dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Sehingga sida-sida itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia menjadi dibaptis. Nah, manginang kuasai teks ini, kisah ini. Nah, untuk orang satu kita boleh menceritakannya. Manginang untuk orang satu perbanyak cerita Alkitab. Ya, ceritakan kembali teks ini, ada sida-sida, berkreasilah manginang, supaya anak sekolah minggu kita orang satu kelas 0 dan sampai TK itu paling sedikit mengingat-ingat kisah-kisah Alkitab manginangnya. Kuasai bahwa ada sida-sida yang sedang dalam perjalanan dan sedang membaca firman Tuhan. Kemudian Filipus disuruh oleh Roh Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan itu kepada sida-sida itu, dan kemudian sida-sida itu percaya kepada Yesus dan akhirnya dia dibaptis. Nah, itu untuk orang satu amanginang. Nah, orang dua dan orang tiga Bapak Saudara-saudara. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Ya, manginang kembali kepada anak-anak. Kalau kita orang dewasa mungkin boleh memahami ini. Ini kepada anak-anak. Nah, manginang, apa yang mau kita ajarkan terhadap anak-anak ada di dalam kisah itu juga. Yang mana, ya, yang mana Filipus atas suruhan Roh Tuhan menjelaskan maksud dari kitab Nabi Yesaya kepada sida-sida. Nah, anak-anak haruslah mau saling membantu temannya. Kalau ada temannya yang tidak mengerti pelajarannya di sekolah, jangan dibiarkan, jangan diejek, tetapi diajarilah, dibantu. Kan begitu, ya. Nah, ini pesannya Bapak Saudara-saudara. Filipus menjelaskan kitab Nabi Yesaya kepada sida-sida itu sehingga dia percaya kepada Yesus. Luar biasa. Maka anak-anak kita juga, kalau ada temannya di sekolah yang tidak mengerti pelajaran, yang bertanya, ya, jika ada temannya yang bertanya sesuatu tentang pelajaran, maka jangan dibiarkan, dijawablah dengan baik. Diajarilah teman-temannya itu ya manginangnya. Nah, jadi kita ingatkan itu. Biarlah si abangan mengajari adiknya dengan baik. Biarlah temannya ya satu kelas, satu bangku mengajari teman yang tidak mengerti supaya menjadi mengerti. Nah, itu dia, supaya jangan ada pembiaran, malah dibuli, malah mengejek. Si Oto nanti. Wah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Kita ingatkan anak-anak kita itu untuk mau membantu menjelaskan pelajaran, ya, mau membantu temannya untuk menghafal firman Tuhan juga, manginang. Nah, ini dia ya, Bapak Saudara-saudara. Nah, yang terakhir, yang ketiga Bapak Saudara-saudara, di sana tadi ada dikatakan manginang membimbing dia, ya, membimbing. Ayat 31 jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, bicara perihal kata membimbing manginang ya. Tadi mengajari, memang agak berkaitan. Namun dalam kata membimbing ini saya mau menekankan supaya kita mengingatkan anak-anak kita sama-sama memberikan contoh yang baik. Ya, sebagaimana Filipus membimbing sida-sida itu dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, sesama anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan teladan yang baik. Si abangan membimbing, menunjukkan contoh yang baik kepada adiknya. Adiknya juga mengikuti teladan yang baik dari abangnya, dari kakaknya, dari saudaranya. Nah, jangan sampai anak sekolah minggu kita itu cuek, ya, mengenangnya membiarkan adiknya begitu melakukan hal yang tidak baik. Jangan sampai. Nah, itu dia mengenangnya membimbing tadi, mengajari dan menceritakan ulang kisah itu. Nah, kembangkanlah manginang di gereja kita masing-masing sesuai dengan SDM anak sekolah minggu kita.
Dan jangan lupa, tetaplah berdoa dan bercermin kepada firman Tuhan. Jangan lupa, persiapan segala sesuatu, agenda sekolah minggu, buku ende, buku nyanyian, Bibel, Alkitab, dan alat peraga lainnya. Manginang, walaupun agak panjang video ini, ya memang karena teks kita agak panjang. Selamat melayani, Manginang. Salam Sunedesis. God bless you. Non-stop.